Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam sebuah majelis yang baik, dalam keadaan sehat insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan yang baik untuk menambah ilmu kita, menambah amalan kita yang didasari dengan ilmu, dan Allah memudahkan kita untuk memperoleh kebaikan di dunia maupun nanti kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau seingat saya ketiga nih gini. Ketiga atau keempat, lupa saya. Lagi terus kayak mutan nanti. Apapun kesepen. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, untuk materi pada malam hari ini kita melanjutkan tafsir surat Al-Muddatsir ayat yang ke-8. Sudah dibahas pada pertemuan tafsir yang terakhir dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita membahas pada makna dari ayat-ayat di surat Al-Muddatsir ini, kita bahas dulu terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idza, maka apabila, nukiro, ditiup, finnaquri, di sangkakala atau pada sangkakala. Fadzalika, maka itulah, yauma idzin, pada hari itu, yaumun asirun, hari yang sulit, alal kafirina, atas orang-orang kafir, ghairu yasirin, tidak mudah. Darni, biarkanlah aku atau tinggalkanlah aku, waman khalaqtu, dan orang yang telah aku ciptakan, wahidan, sendiri. Waja'altu lahu, dan telah aku jadikan untuknya, malan, harta, mamdudan, yang banyak, wabanina, dan anak-anak, syuhudan, yang hadir, wa mahhattu lahu, dan telah aku lapangkan untuknya, tamhidan, sebenar-benar
kelapangan. Summa kemudian yatma'u dia sangat ingin an azida bahwa aku Allah menambahi. Kala sekali-kali tidak, innahu sesungguhnya dia, karena adalah dia li ayatina terhadap ayat-ayat kami, ani dan menentang. Saurhikuhu akan aku bebani dia, dan naik. Jadi membebaninya dengan apa ya? Ya nanti dalam salah satu tafsirnya itu dimaknai pendakian ya, untuk menempuh suatu jalan yang naik. Innahu sesungguhnya dia fakaro berfikir, wa qaddara dan menetapkan. Fakutila, kalau kutila itu kan biasanya dimaknai dibunuh atau terbunuh. Tapi model kata atau model kalimat ini itu untuk menyatakan kecelakaan atau kebinasaan. Maka di dalam mushaf-mushaf terjemah itu fakutila dimaknai maka celakalah dia. Kaifa qaddara bagaimana dia menetapkan. Summa kutila kemudian celakalah dia. Kaifa qaddara bagaimana dia menetapkan. Summa nadzara kemudian dia berpikir. Summa abasa kemudian dia bermuka masam. Wa basara dan cemberut. Summa adbara kemudian dia berpaling. Wastakbara dan dia sombong. Faqala maka dia berkata, in hadza tidaklah ini. Ini nanti tafsirnya adalah Al-Qur'an. Illa kecuali sihrun sihir. Yuktsaru yang dipelajari. In hadza tidaklah ini illa kecuali qaulul basyari ucapan manusia. Yes. Kita bahas dulu sampai insyaallah nanti sampai ayat yang ke-25. Kita kembali ke ayat yang ke-8. Di awal-awal membahas tentang perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Dimulai dari ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Maka ini kalau di dalam sebagian kitab itu disebutkan sebagai modal dai, gitu ya, atau modal orang yang ingin menyeru kepada syariat Islam. Ya, dia harus bersabar,
dia harus dekat dengan Allah, gitu ya. Kemudian dia harus menjauhi kejelekan-kejelekan dan lain sebagainya. Maka di awal ayat yang kita terjemahkan pada malam hari ini, yaitu ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, memberitahukan tentang satu isi dari apa yang harus didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awalnya disuruh begini untuk dasar beliau dalam berdakwah. Kemudian isi dakwahnya yaitu nanti pembahasan tentang hari kiamat. Karena itu merupakan suatu fondasi yang sangat-sangat penting. Kalau dulu entah berapa tahun, kalau sudah dipelajari ini kan saking Anas kan dulu dipelajari surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, menerangkan ketika orang itu berbuat curang, apakah mereka tidak yakin kalau mereka itu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Nek yakin, kudune mboten wani urip. Kalau yakin, seharusnya takut. Walaupun orang misalnya tidak tahu, atau saking sedikitnya dia berbuat curang, kemudian orang nggak mungkin kok menyalah-nyalahkan dia. Mungkin sing disalahke timbangane, mungkin sing disalahke apa hal yang lain gitu, guys. Tetapi dia tidak berani untuk berbuat curang kepada manusia. Kenapa? Ya karena iman kepada hari kiamat, takut nanti ada yaumul hisab, dia akan mempertanggungjawabkan semua amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam permulaan hari kiamat itu nanti Allah menggambarkan faida nukirofin nakur. Maka apabila ditiup di, ya kalau bahasa katanya sangkakala gitu ya. Jadi suatu alat, kalau nakrun itu kan asal bahasanya kan lubang gitu ya. Jadi suatu alat yang ada lubangnya, gitu. Yang kalau ditiup ya nanti ada bunyinya. Ya, kita baca dibahasakan trompet atau dibiasakan sangkakala. Nah, itu kan hanya memudahkan kita untuk membayangkan. Apa bentuknya podo seperti sekarang? Ya tentunya wallahu alam kita tidak tahu. Gitu ya. Sebesar apa bentuknya, sebagai manggung lungker apa gerjejet tok gitu ya. Ya kita kan tidak tahu bagaimana nanti aslinya. Tapi nanti ada tiupan-tiupan yang ditiupkan oleh malaikat Israfil, gitu nggih. Yang ulama mereka memang berselisih pendapat di dalam ayat ini, yang dimaksudkan adalah tiupan yang pertama atau tiupan yang kedua. Karena kan sebagian mufassirin mereka mengatakan tiupan itu ada dua. Ada yang mengatakan tiupannya ada 3 gitu ya. Karena memang macam-macam, ngoten nggih. Kalau tiupan pertama itu yang masyhur ya ketika semuanya hancur, semuanya mati. Kalau itu tiupan kedua yaitu yang bangkit ini ya. Nah, ini kapan ini nuqirafin nakur yang dimaksudkan oleh Allah di surat Al-Mudaththir ini, yang pertama atau yang kedua? Ya ulama berselisih pendapat. Tapi intinya dua-duanya itu nanti akan terjadi pada saat hari kiamat. Ketika pertama nggih pun medeni, sudah tidak mudah, sudah hari yang sulit gitu ya. Tiupan kedua nanti apalagi. Kalau tiupan pertama kondisinya masih kondisi duniawi, tapi tiupan kedua kondisinya sudah berpindah ke alam akhirat. Dua-duanya sulit, dua-duanya adalah hal yang berat. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada para sahabatnya tentang malaikat yang sudah meniup trompet, bukan sudah, maaf, yang siap-siap gitu ya, sedang meniup trompet, beliau menggambarkan kepada para sahabatnya kaifaun amwa sahibul qarni qadil taqamal qarna. Bagaimana saya bisa bersenang-senang, bernikmat-nikmat, sedangkan petugas sangkakala, petugas trompet itu sudah siap. Bahasa kita trompetnya pun dimut gitu ya. Iltaqamal qarna itu sudah
sudah nempel dengan bibir, sudah nempel siap untuk disebul ya, ditiup, disuarakan trompet tersebut. Tinggal malaikat itu mendengarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disuruh untuk meniup dan dia meniup. Maka Nabi gambarkan ya tadi, wah meh seneng-seneng tuh bagaimana? Sing kono itu pun dispomen ada malaikat yang saat ini ketika kita sedang ngaji seperti ini, sedang berada di dunia ini pun siap-siap niup trompet. Maka yaitu sebagai sebagai gambaran bagi kita. Kalau kadang-kadang nek maksiat nanti kalau maksiat pas mati gimana? Lah saya kira pas maksiat disebul lah nggih. Akhirnya tidak menjadi husnul khotimah tetapi menjadi su'ul khotimah. Maka Nabi tadi mengatakan bersenang-senang, bagaimana saya bersenang-senang terhadap dunia ini padahal dunia ini sudah siap untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengarkan sabda tersebut, mereka mengatakan apa? Mereka merasa berat. Wah, Nabi, wah nek dipikir ngeten iki nggih abot Nabi gitu ya. Meh ngopo-ngopo mboten sekeco, meh ngopo-ngopo mboten nyaman. Meh ngono. Ngene kok nek disebul piye? Meh nyambut gawe nek pas nyambut gawe disebul piye? Meh tidur kok nek pas tidur disebul piye? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Katakanlah oleh kalian, ya cukuplah bagi kami Allah dan dia sebaik-baik pengurus. Artinya kita laksanakan saja apa yang Allah perintahkan kepada kita, nanti semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu gambaran gitu ya, bahwa tiupan itu sudah siap sejak zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ngantos sakniki dereng ditiup gitu ya. Padahal sudah 1445 nih, 1445 Hijriah paling tidak sudah hampir 1,5 abad pun siap-siap gitu ya, dan itu belum ditiup sampai saat ini. Dan itu menunjukkan bahwa Allah itu punya makhluk-makhluk yang sangat kuat. Yang 1500 tahun itu nomor trompet gitu ya. Nek menungso dikenmeten itu kan mboten kuat gitu ya. Tapi subhanallah, malaikat itu memang makhluk yang sangat luar biasa, ditugasi siap siaga terus gitu ya. Artinya ya itu tugasnya dan akan melaksanakan kapan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan juga bahwa malaikat pun tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Maka kalau ada manusia ngerti kiamat terjadi, nah niku mustahil gitu ya. Niku yus mbok menawa bener tapi nek akeh salahe dan genah tidak benarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada lika yauma idin yaumun asir. Maka itulah pada hari itu hari yang sulit, hari yang berat. Ada ulama yang mereka menggabungkan dengan ayat setelahnya, alal kafirina ghairu yasir. Atas orang-orang kafir itu tidak mudah. Jadi dalam penafsiran pertama, mereka yang menyatakan bahwa dua ayat ini berdiri sendiri-sendiri, menerangkan bahwa hari kiamat itu sulit bagi semua manusia. Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dalam keadaan telanjang. Sebagian menafsirkan manusia mboten enten sing dodok niku mboten enten. Karena harinya yaumul qiyamah. Salah satu makna yaumul qiyamah itu qiyam. Jadi orang yang dikumpulkan Allah itu dalam keadaan berdiri. Mboten enten kursi, mboten sila gitu, tapi ngadep gitu ya. Sebagian menafsirkan yaumul qiyamah karena seperti itu gitu ya. Dan ya kita tahu keadaannya kan sangat mencekam, keadaannya sangat mengerikan. Bahkan di dalam surat Al-Fajr itu waji ayauma idin di Jahannam, neraka Jahannam diperlihatkan. Kemudian semua orang wa in minkum illa waridua, semua orang lewat di atas sirat nanti ketika mau masuk ke dalam
surga, mau masuk ke dalam jannah. Jembatan yang di bawahnya itu ada api neraka. Jadi semua orang itu dalam keadaan sulit, gitu ya. Tetapi alal kafirina ghairu yasir. Kesulitan itu lebih dirasakan lagi atas orang-orang kafir. Nah, dalam tafsiran yang pertama ini, kenapa Allah mengkhususkan orang-orang kafir ini dengan lafal ghairu yasir, tidak ada kemudahan? Karena nanti ada orang-orang yang dapat kemudahan dari Allah ketika mereka mau beriman. Nah, orang iman banyak kemudahannya. Kalau kita misalkan misalnya Allah menjanjikan ada 7 golongan yang mendapat naungan saat tidak ada naungan kecuali dari naungannya Allah. Pun masyhur ya hadisnya nggih. Imamun adilun, kemudian yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu kan ada keringanan. Jano panas, terik matahari sangat dekat, tapi ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melewati jembatan di atas sirat, nanti ada yang seperti kilat, ada yang seperti naik kuda, ada yang seperti berlari, ada yang seperti merangkak, macam-macam. Artinya memang ada orang-orang yang diberi kemudahan. Tapi kalau orang itu kafir, belas tidak ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan alal kafirina ghairu yasir. Jadi secara umum berat, tapi ada nanti orang-orang iman yang ada kemudahan bagi Allah dari Allah, tapi bagi orang kafir tidak ada sama sekali kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi penafsiran yang kedua, mereka menyatakan fadzalika yauma idzin yaumun asir alal kafirin ghairu yasir. Itu jadi satu. Jadi kiamat itu di penafsiran yang kedua nggih, kiamat itu hanya dirasakan berat oleh orang-orang kafir. Berat dan tidak ada kemudahan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang-orang yang beriman bagaimana? Bagi orang-orang yang beriman, kan sebagian hadis wonten nggih atau ayat di dalam Al-Qur'an, orang beriman itu sejak mati sudah didatangi oleh malaikat, diberitahukan kepada mereka la tahzan wala tahok, janganlah kamu sedih dengan apa yang telah kamu tinggalkan, jangan takut nanti akan apa yang akan kamu hadapi ketika di hari kiamat. Pun ayam, gitu ya. Sudah merasakan ketenangan karena ada janji sebelumnya, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu secara tahapan bertahap itu nggih pun dirasakan, gitu nggih. Menerima catatan amal dari tangan kanan, dari tangan kanan, orang kafir dari tangan kiri, atau ayat lain dari belakang punggung. Jadi sudah ada perbedaan, bahkan sejak mati nanti sampai orang-orang yang beriman itu masuk ke dalam surga. Kalau ingat tafsir surat An-Nazi'at itu kan wan nazi'ati ghurqan, malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Bagi siapa? Orang-orang kafir. Wan nasitati naston, ini ada malaikat yang mencabutnya dengan lemah lembut. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Bahkan digambarkan oleh Nabi, orang iman itu nyawanya kalau keluar itu seperti air yang keluar dari botol. Jadi rujuk, gampang betul enten, tidak ada kesulitannya, gampang langsung metu gitu ya. Karena memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang-orang kafir digambarkan oleh Nabi dalam hadis yang sama seperti besi yang ada kait-kaitnya, dibuntel kainnya teles, gitu ya. Ditarik dengan paksa, ya akan robek semua kainnya. Ya, maka itu gambaran sulitnya mati orang yang kafir sama mudahnya mati orang yang beriman. Jadi mulai mati pun beda, perlakuannya sudah beda oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di tafsir yang kedua, hari kiamat bagi orang beriman yang mudah. Walaupun ada kesulitan-kesulitan, itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secara umum ya kedua-duanya sama. Artinya kalau dibandingkan dengan orang-orang kafir, orang beriman sangat lebih mudah. Tapi nek dibandingkan hidup di dunia, keadaan akhirat itu sangat-sangat berat, sangat-sangat sulit. Nah, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk beliau dakwahkan kepada umatnya
khususnya ketika itu kepada orang-orang Quraisy Mekah. Tapi apa semua orang-orang Quraisy kemudian mau mengakui apa yang didakwai Nabi? Ya mboten, gitu ya. Bahkan ketika beliau masa mudanya mendapatkan julukan Al-Amin, sifat-sifat beliau luar biasa baik, dipuji oleh banyak orang gitu. Tapi ketika beliau berdakwah pun benten perlakuannya. Sudah sangat-sangat berbeda, yang akhirnya mereka itu banyak yang mengganggu, banyak yang mencaci, banyak yang mengolok-olok, gitu ya. Bahkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai disiksa, bahkan ada sampai yang dibunuh, gitu ya. Keluarga Yasir, ayah dari Ammar bin Yasir, itu kan disebut sebagai syahid pertama karena siksaan yang luar biasa dari tuannya, dari majikannya. Maka ketika ada orang-orang yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat yang ke-11, "Dzarni wa man khalaqtu wahidan." Biarkanlah aku, tinggalkanlah aku dan orang yang telah aku ciptakan sendiri. Jadi gangguan-gangguan yang nanti akan kamu terima wahai Muhammad, urusanku. Sing penting kamu dakwah, yang penting kamu maju, yang penting kamu menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Nanti ada gangguan, ada yang disiksa, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kata wahidan, gitu ya, Dzarni wa man khalaqtu wahidan. Sendiri itu sifat bagi apa toh? Gitu ya. Ada ulama yang menafsirkan Dzarni wa man khalaqtu wahidan. Biarkanlah aku dan orang yang telah aku ciptakan sendiri. Artinya orang yang mengganggumu itu adalah ciptaan Allah. Allah sendiri yang menciptakan mereka. Allah sangat bisa mengurusi mereka. Santai wahai Muhammad, gitu ya. Nanti itu menjadi urusan saya. Saya yang menciptakan, milik saya kok dia itu kok. Nanti dia dalam urusan saya. Ada yang mengatakan wahidan pada ayat yang ke-11 ini, ya apa? Kalau bahasa kita, Dzarni wa man khalaqtu wahidan, saya sendiri yang akan mengurusinya. Biarkanlah aku dan orang yang telah aku ciptakan sendirian. Jadi kamu tidak usah ikut-ikut, aku akan mengurusi dia sendiri. Jadi tadi orang itu aku ciptakan sendiri. Yang tafsir kedua, aku sendiri yang akan mengurusi dia, orang yang telah aku ciptakan. Tafsir yang ketiga, wahidan itu kembali kepada orangnya. Allah ketika menciptakan manusia, dia lahir itu kan sendiri. Lah nek sing kembar yo rasane lak dhewe-dhewe gitu ya. Tur yo mboten kelingan gitu ya. Biyen-biyen ning jero wetenge ibuke. Artinya orang itu tidak membawa apa-apa sendirian ketika keluar ke dunia ini. Saya akan mengurusi. Biar duwe apa-apa, saya kasih, saya beri nikmat, saya kayakan dia, saya longgarkan dia, ya biar aku yang mengurusi dia. Jadi ini ya sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu sendiri, dia Allah sendiri yang menciptakan. Ya kalau sudah diurusi sendiri oleh Allah, ya manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Mau disiksa oleh Allah, ya tidak bisa lari. Mau dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, ya tidak bisa menghindar. Karena apa? Ya semua di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, secara umum memang sifatnya seperti itu. Bahwa orang-orang yang menentang itu ya semua ciptaan Allah, akan diurusi sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu ketika lahir di dunia memang dalam keadaan bersendiri. Tetapi siapa toh yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi sebab turun ayat atau istilahnya sababun nuzul? Banyak mufassirin mereka yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang pembesar Makkah yang bernama Walid bin Mughirah, ayah bapak dari sahabat Nabi yang terkenal Khalid bin Walid. Jadi bapaknya eleknya luar biasa gitu ya. Anaknya itu pejuang muslimin yang sangat luar biasa. Nah itu hidayah petunjuk dari Allah itu kayak seperti itu gitu ya.
Walid bin Mughirah. Ini kita cerita sebentar latar belakang Walid bin Mughirah kok sangat-sangat benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walid bin Mughirah itu termasuk orang yang disepuhkan, dituakan, dianggap berkuasa, gitu ya, di kalangan orang-orang Mekah. Ada dua golongan besar di Mekah ketika itu. Satu adalah Bani Hashim, yang satu adalah Bani Makhzum. Bani Hashim itu tokoh ketika itu yang menjadi unggulan adalah kakek Nabi Abdul Muthalib. Dari kalangan Bani Makhzum, tokoh yang terkenal ketika itu adalah Walid bin Mughirah. Secara umur, secara pengalaman lebih tinggi daripada Abu Sufyan, lebih tinggi daripada Abu Jahal, lebih tinggi daripada Abu Lahab. Cuman gitu ya, karena kisahnya terhenti pada saat perang Badar saja, karena dia mati tewas di perang Badar, ya akhirnya ya ceritanya cuma sampai perang Badar. Kalau Abu Sufyan itu kan masih ketemu lagi ketika itu gitu ya. Setelah kejadian perang Badar masih ada cerita-cerita yang lain. Tapi Walid bin Mughirah ini nanti kisahnya selesai pada perang Badar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dikatakan bahwa Walid bin Mughirah ini umurnya sudah 44 tahun waktu beliau lahir. Pas jadi nabi, ya kurang lebih umurnya 84 tahun. Konon dikatakan ketika meninggal umurnya itu 95 tahun. Saking nganyele kepada Islam tuh, 95 tahun wis tuwek niku tesih melu perang gitu ya. Karena sangat bencinya kepada Islam. Nah, ya bisa kita bayangkan nggih, umur 44 tahun ketika Nabi lahir, tahu bagaimana Nabi waktu kecil. Ketika jadi Nabi dia umurnya sudah 80-an tahun. Jadi ada kok cah nom ngomong aneh-aneh, bahasa dia seperti itu. Wah, itu nggak suka dia, gitu ya. Apalagi muncul dari Bani Hashim. Jadi Bani Hashim sama Bani Makhzum itu saingan, gitu ya. Kalau Bani Hashim itu terkenal mereka menjamu orang-orang yang berhaji. Bani Makhzum nggak mau kalah, gitu ya. Mereka juga ingin menjamu orang-orang yang berhaji. Jadi kebaikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Hashim itu pingin ditiru, pingin dilebihi oleh orang-orang Bani Makhzum. Bahkan sampai dikatakan pernah suatu saat Walid bin Mughirah itu berkata kepada orang-orang Quraisy, tahun ini saya sendiri yang membuat kiswahnya Ka'bah. Liane ra oleh urun. Biasanya urunan gitu ya. Biar dia ingin menjadi orang yang terkenal, orang yang punya pangkat, orang yang lebih hebat daripada yang lain, dia pernah pingin di tahun itu yang mengganti kiswah itu hasil kekayaannya sendiri. Tidak boleh dibantu dengan orang-orang yang lain. Nah, kejadiannya saat dari Bani Hashim ini muncul seorang nabi, dari Bani Makhzum tidak mungkin meh tiru-tiru kalau ada seorang nabi, tidak mungkin gitu ya. Wah, kono bahasa kita nggih, sana dermawan, Bani Makhzum bisa dermawan. Sana bisa ada orang yang kuat dalam berperang, Bani kita juga ada orang yang kuat dalam berperang. Ada yang kaya, kita juga ada yang kaya. Di sana ada nabi. Wah, piye iki? Gitu ya. Mosok meh ngaku-ngaku menjadi nabi, tidak berani, gitu ya. Sepanjang yang saya ketahui tidak ada orang Mekah yang ngaku-ngaku jadi nabi, itu tidak ada, gitu ya. Mulai ada nanti Musailamah al-Kadzab, konon di daerah Yaman, gitu ya, di daerah luar dari Mekah zaman Nabi. Jadi Nabi Muhammad tak saingi bae jadi nabi, itu enggak mungkin. Maka hal yang bisa mereka lakukan untuk menyaingi Bani Hashim yaitu dengan menjelek-jelekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meh tidak bisa, gitu ya. Meh podo-podo ngaku nabi walaupun lebih kaya, walaupun lebih hebat, ya, senjatanya itu beda, gitu ya. Nabi senjatanya wahyu, kalau orang-orang Bani Makhzum ya kan tidak punya wahyu, dengan kekayaan, dengan jabatan tidak mungkin bisa, apalagi dengan membawa Al-Quran, dengan isinya, dengan keindahan bahasanya, mereka tidak mampu menandingi apa yang dilakukan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tujuan utamanya bagaimana agar orang tidak mau mengikuti Rasulullah sehingga Bani Hashim ini tidak bisa mengungguli Bani Makhzum. Maka dalam kehidupannya sebelum masuk ke dalam caci makian Walid bin Mughirah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Walid bin Mughirah itu juga dijuluki sebagian mengatakan dijuluki, sebagian mengatakan dia menjuluki dirinya sendiri sebagai Al-Wahid. Gitu ya. Al-Wahid itu kalau bahasa kita satu-satunya. Jadi tadi wong sing paling top gitu ya. Sing paling sugih, paling berjasa, paling bermartabat gitu ya. Bahkan konon nggih wallahu alam, karena kadang-kadang kalau cerita tentang sejarah itu dicek kebenarannya kan sulit, tidak seperti hadis. Hadis kan dicari ini sahih atau dhaif itu kan lebih mudah karena banyak rujukannya. Tapi kalau tentang sirah itu kan agak sulit. Dikatakan Nabi itu kan waktu umur 30 tahun Ka'bah pernah rusak gitu ya. Orang-orang Arab itu nggak berani untuk merenovasi Ka'bah dengan keyakinan biyen Abraha mau menghancurkan Ka'bah dihancurkan oleh Allah. Nah kita ini wis meh ambruk Ka'bah. Nek kita menghancurkan ini nanti dihancurkan oleh Allah kan enggak kita gitu ya. Mereka itu ragu-ragu. Sing maju pertama kali Walid bin Mughirah. Allah tidak akan menghancurkan kita karena kita berniat untuk memperbaiki Ka'bah. Tidak ada yang berani maju. Dia ambil palu, kalau kita ambil palu, jika battle gempur dewi. Sekian lama ditunggu oleh orang-orang Quraisy, orang apa ya? Dia ini langsung datang toiron ababil gitu ya. Langsung dihujani dengan batu yang panas zamannya Abraha. Ini kok orangnya apa gitu. Nah, berarti aman. Baru orang-orang Quraisy itu berani merenovasi Ka'bah. Yang akhirnya pada cerita akhir gitu. Ini juga yang ingin saya ceritakan, ketika mereka bingung siapa yang mau memindahkan Hajar Aswad, perwakilan Bani Makhzum itu bukan Walid bin Mughirah, tapi salah seorang saudaranya, karena saudaranya semuanya juga orang-orang terkenal. Bukan Walid bin Mughirah, tetapi konon selendang atau kain yang dipakai untuk ngangkat itu adalah pakaiannya Walid bin Mughirah. Ini hanya gambaran bagaimana kedudukan orang ini di mata orang-orang Quraisy. Jadi dia umurnya 84 tahun kurang lebih, kok ada bahasanya cah nom ya, umur 40 tahun ngaku-ngaku seorang nabi yang akan meruntuhkan kedudukannya, akan merendahkan keluarganya Bani Makhzum. Wah anyele luar biasa. Maka dia sangat-sangat berusaha untuk mengajak orang-orang agar tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang disebut oleh Allah, darni waman khalaqtu wahidan. Jadi ada tafsir wahidan itu ya, selain untuk mengatakan bahwa Allah itu menciptakan sendiri, manusia itu lahir sendirian, dan ya mukjizat Al-Quran kan seperti ini. Wahidan itu kebetulan juga julukan bagi Walid bin Mughirah, dan itu yang menjadi pembesar Quraisy yang sangat-sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau itu berkaitan dengan Walid bin Mughirah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'altu lahu malan mamdudan. Kalau orang intinya semua orang ini ya diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesedikit apapun yang dia punya, kalau dia bersyukur rasanya banyak. Sesedikit apapun nikmat ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Semelarat apapun, sebanyak penyakit apapun, disuruh untuk menghitung nikmat mboten saged. Artinya nikmat yang Allah berikan kepada semua orang itu sangat-sangat banyak. Yang terkhusus kalau ini berkaitan dengan Walid bin Mughirah, Walid bin Mughirah itu mempunyai malan mamdud. Mamdud itu kalau secara bahasa itu yang tidak terputus, panjang, yang direntangkan atau ditarik. Tapi kalau secara maknanya artinya
banyak. Kenapa disebut malam mamdud? Bukan malam kathiron. Kalau bahasa Arab kan kathiron kan juga banyak gitu. Kathir itu kan banyak. Kenapa mamdud? Nah, salah satunya itu Walid bin Mughirah itu punya harta yang memanjang dari Mekah menuju Taif. Iki lemai Walid bin Mughirah, iki ternakane, iki kebune, sing kono yang duwe itu banyak di pinggir-pinggir jalan. Ya kalau sekarang ya, kalau dulu jalannya seperti apa ya Allah alam. Antara Mekah dan Taif itu banyak sekali tanah-tanah kekayaan milik Walid bin Mughirah. Jadi malan mampu, wes do banget gitu ya. Lemai, apa perkebunannya, kemudian peternakannya, mungkin kalau sekarang di properti, sing kene hotel, sing kono rumah makan, sing tapi waktu itu kan bukan seperti itu. Bentuk hartanya itu kan pertanian, bentuk hartanya peternakan, dan itu sangat-sangat banyak yang dimiliki oleh Walid bin Mughirah. Kemudian selain itu wabani nasuhudan. Kalau secara umum ya Allah menjadikan bagi manusia itu anak yang hadir untuk kehidupannya. Tapi khusus untuk Walid bin Mughirah ada berbagai pendapat nih. Sebagian mengatakan anak laki-lakinya 10, ada yang mengatakan 13 gitu ya. Dan kalau menurut beberapa keterangan yang akhirnya masuk Islam dari anak-anak Walid bin Mughirah itu ada 3. Salah satunya sahabat Khalid bin Walid. Ada Hisam bin Walid atau siapa, tidak hafal 3 nama itu. Tapi paling tidak ada 3 anak yang nanti masuk dalam agama Islam. Nah, apa yang dimaksud syuhudan di dalam ayat ini? Kalau itu dimaknai khusus kepada Walid bin Mughirah, jadi dari ke-10 atau ke-13 anak Walid bin Mughirah itu semuanya menemani ayahnya. Jadi yang hadir itu masih enek terus gitu ya. Di samping ayahnya siap membantu ayahnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa Walid bin Mughirah itu mempunyai kekayaan yang luar biasa. Karena kadang-kadang kalau anak itu orang tuanya pas-pasan, pinginnya kan merantau, gitu ya. Pingin pisah dengan orang tuanya. Tapi karena Walid bin Mughirah itu kayanya luar biasa, kedudukannya luar biasa, menjadi anak Walid bin Mughirah itu suatu yang membanggakan. Jadi anak-anaknya itu tidak ada yang pergi. Semua menemani ayahnya. Jadi kalau pergi itu ditemani oleh 10 orang laki-laki gede-gede ahli perang, itu kan nggih medeni gitu ya. Kayak bodyguard napa kaya pengawal ke anake kabeh gitu ya. Artinya kalau anak itu kan secara umum apalagi orang-orang Arab gitu, bangganya kepada orang tua, kemudian apa istilahnya kedekatannya dengan orang tua itu kan sangat-sangat kuat gitu ya. Sehingga sangat bangga kalau ya salah satunya kan orang Arab itu kan biasa menyebut dirinya kemudian menyebut orang tuanya, itu karena kedekatan. Kalau kita kan kadang-kadang cukup menyebut nama ya, tanpa menyebut orang tua kita. Bahkan entong bang malah ibu yang disebut malah mboten bapake. Artinya seperti itu. Jadi saya anaknya Pak ini itu membanggakan bagi mereka. Jadi artinya apa? Kembali kepada tadi, ya kalau itu dilindungi oleh anaknya, ditemani oleh anaknya, kan seorang tua itu merasa lebih tenang daripada dilindungi oleh orang lain. Oke, dengan laki-laki yang jumlahnya banyak, yang salah satunya ahli perang Khalid bin Walid, pemimpin pasukan berkuda Quraisy ketika itu, yang menjadi kebanggaan tersendiri. Kemudian wa mahadtu lahu tamhidan, dan aku lapangkan untuknya selapang-lapangnya. Ini selapang-lapangannya ya dalam soal harta, dalam soal kedudukan, juga dalam soal umur. Karena tadi umur 95 tahun, 94 atau 95 tahun itu masih kuat untuk berperang. Itu kan ya berarti sehat gitu nggih. Dadi nggih mboten kolesterol, mboten gula, napa mboten dengkule rada sakit itu nggih mboten iso kuat perang kok. Artinya yaitu bentuk Allah melapangkan bagi Walid bin Mughirah. Masih seperti itu, sudah seperti itu nggih, tsumma yatma'u an azida. Kemudian dia sangat ingin bahwasanya Allah menambahi untuk dia. Nah, menambah ini di mana?
Memang mufassirin juga ada dua pendapat. Pendapat pertama itu di dunia. Jadi walaupun seperti itu, dia masih berjuang untuk mencari harta, untuk mencari kekayaan dunia. Tafsir yang kedua itu an azida, bahwasanya Allah menambahinya untuk kehidupan akhirat. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, nanti model kekafiran orang terhadap akhirat itu ada dua. Pertama, tidak percaya sama sekali kalau dibangkitkan. Yang kedua, dia kalau percaya dibangkitkan, kondisi dan suasananya ya masih sama seperti dunia. Nek di dunia kaya, nanti di akhirat juga kaya. Di dunia bermartabat, nanti di akhirat juga bermartabat. Karena apa? Salah satu keyakinannya di dalam surat Al-Fajr, wa amal insanu idama batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramah. Kalau diuji oleh Allah dengan kemuliaan, kekayaan, dia mengatakan, oh berarti Allah memuliakan aku. Nek mati nanti ya dimuliakan lagi oleh Allah. Pikiran mereka seperti itu, gitu ya. Maka kan nanti kalau di surat Toha, kalau tidak salah, surat Toha atau surat Maryam itu ada dua, salah seorang muslim, satu kafir. Dulu waktu sebelum masuk Islam, yang kafir ini pernah hutang kepada yang muslim. Ketika sudah masuk Islam, retak persahabatannya, yang sahabatnya muslim ini untut, gitu ya. Kamu dulu punya hutang kepada saya, sekarang bayar. Moh, gitu ya. Aku meh bayar kowe ning akhirat. Jare lah bariki enek urip meneh to. Setelah mati lah hidup lagi to. Sok tak bayar ning kono. Gitu ya. Ya itu selain moh bayar gitu ya. Itu dalam rangka mengejek apa yang diyakini temannya muslim tadi, gitu ya. Maka nanti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, loh, kok mereka bisa mengatakan seperti itu, atoli alaihil apakah dia mengintip gitu ya sesuatu yang terjadi di akhirat, ataukah dia itu punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, kok yakin iso bayar utang nanti di akhirat. Atau seperti surat Al-Kahfi ini, wala irudtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaban. Dua orang sahabat saling berbincang-bincang, satunya punya kekayaan kebun yang luar biasa sampai dia mengatakan lan tabidahadihi abadan. Ora meh hancur kebun kowe iki. Hebat kebun kowe iki, tanah subur, air mengalir terus gitu ya. Besok kalau ini kiamat mungkin terjadi, ini hancur, ya nanti kalau aku kembali kepada Allah, ya aku akan mendapatkan yang lebih baik. Padahal di dunianya tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang meyakini seperti itu, pengen ning dunia penak, mungkin teng akhirat nggih penak. Teng dunia mboten gelem rekoso, mungkin teng mereka pikirane atau pingine nggih mboten rekoso, maka Allah nyatakan kalla, sekali-kali tidak. Tidak mungkin seperti itu terjadi. Di dunia tidak mau berjuang, di dunia tidak mau taat kepada Allah, di dunia tidak mau merasakan beratnya syariat Islam, kok kemudian minta enak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak mungkin terjadi. Innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya dia Walid bin Mughirah atau orang-orang yang mirip dengannya, li ayatina anida. Mereka itu menentang terhadap ayat-ayat kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia pikirannya di dunia itu ingin selamat, ingin penak, ingin masuk surga, gitu ya, maka nanti yang terjadi sebaliknya, saurhibuhu saudan. Allah akan membebaninya dengan bebanan yang naik. Nah, naik ini ada dua makna. Naik itu hanya bertingkat, meningkat. Jadi lebih berat. Gitu. Kalau jannah itu kan digambarkan oleh Allah tambah enak. Kalau di dunia kan pertama enak, terus tambah enak gitu ya. Pertama enak tapi pun tambah warak kan gitu. Terus ora enak gitu. Tapi kalau di akhir kan digambarkan tambah enak. Neraka nggih sama.
Kalau di dunia mungkin orang nyekel panas, oh suwe-suwe kebal, suwe-suwe kapalan, suwe-suwe kuat. Tapi nanti di akhirat, oh enek beritanya seperti itu. Tapi tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit. Kalau orang kadang-kadang jalan tidak pakai sandal, pertama nggih, rodok panas, nyocok-nyocok gitu nggih, klecet-klecet, tapi kan lama-lama tambah nyaman, tambah biasa, kakinya sudah mulai bisa beradaptasi gitu gitu. Nah, tapi kalau di akhirat tambah sakit, kedua tambah sakit, ketiga tambah sakit, dan tambah sakit. Itu masuk pertama dari sa'urhibuhu so'udan. Tapi tafsir yang kedua, sa'urhibuhu so'udan itu Walid bin Mughirah nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jenis siksaan. Dia itu disuruh naik ke sebuah gunung di dalam neraka atau di sebuah bukit di dalam neraka. Tapi gunungnya itu gunung yang sangat panas. Jadi tidak diam saja kemudian disiksa, tapi disuruh naik dengan bebanan yang berat, tangannya megang batu yang panas, kakinya megang batu yang panas, sehingga nanti yang merasakan siksaan lebih daripada yang lainnya. Karena apa? Kondisi dia di dunia menjadi pembesar, menjadi seorang yang kalau dikatakan kalau Walid bin Mughirah ini masuk Islam, semua Bani Makhzum dijamin masuk Islam. Ada yang saling katakan seperti itu. Karena kedudukannya yang sangat masyhur di kalangan Bani Makhzum. Tapi kalau dia tidak mau, ya banyak yang lebih, banyak yang tidak mau, tapi juga ada sedikit yang mau. Tapi kalau berhasil masuk Islam, dikatakan Bani Makhzum itu semuanya masuk Islam. Ya karena tadi dia menjadi pentekol, penyebab, penghambat gitu ya. Maka dia dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala bebanan yang lebih besar. Nah, kemudian pada lafal innahu faqar wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, dan faqutila kaifa qaddar, tsumma qutila kaifa qaddar, tsumma nadhar, tsumma abasa wa basar, tsumma adbara wa istakbar. Itu kalau dikaitkan dengan Walid bin Mughirah gitu ya. Yaitu ada cerita gitu. Walid bin Mughirah kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi di dalam tafsir lain itu dikatakan juga datang langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin krungu ayat yang diwahyukan kepada Muhammad itu seperti apa? Karena dia merasa orang yang punya pengalaman tinggi, pengalaman banyak tentang syair. Karena waktu itu memang umurnya sudah sepuh gitu ya, sudah tua, pengalamannya sudah tinggi dibandingkan pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Pingin ngomong jano itu kayak apa tuh? Kemudian ada yang mengatakan dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, ada yang mengatakan dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu dibacakan ayat Al-Quran itu takjub gitu ya. Setelah Walid bin Mughirah semuanya gitu ya. Ketika mendengar Al-Quran itu takjub. Nah, kejadian itu didengar oleh orang-orang Bani Makhzum. Laporan kepada Abu Jahal. Abu Jahal itu kan kebetulan juga dari Bani Makhzum. Abu Lahab kan pamannya Nabi, sama-sama Bani Hashim. Abu Jahal itu kebetulan sama-sama Bani Makhzum. Yang tidak suka kepada Nabi lapor kepada Abu Jahal. Abu Jahal, kini ngantek Walid bin Mughirah ini iman, kacau gitu masuk gitu ya. Semuanya nanti ikut beriman. Ini sudah datang kepada Abu Bakar, sudah datang kepada Muhammad gitu ya. Nanti kalau kepencut gitu ya, tertarik ketika mendengarkan Al-Quran, repot kita. Yes, Abu Jahal dengan kepandaiannya bilang kepada orang-orang yang datang kepadanya, urusan Walid bin Mughirah tak akuti, tak jamin dia tidak akan masuk ke dalam Islam. Ketika sudah selesai urusannya tadi sebagai riwayat Abu Bakar, sebagai riwayat Rasulullah SAW, didatangi oleh Abu Jahal, ngomong kepada Walid bin Mughirah, Walid bin Mughirah, orang-orang Bani Makhzum sudah mengumpulkan harta mesetor kepadamu, mau diberikan kepadamu. Lah apa? Saya ini orang yang terkaya, tidak butuh setoran dari mereka. Lah kamu datang kepada Abu Bakar, padi memang disuguhi loh, gitu ya. Kamu datang kepada Muhammad, padi memang disuguhi loh, gitu ya. Sekarang kalau kamu itu yang kamu cari, kami akan menambahi hartamu, akan
mengumpulkan harta untukmu. Nah, Walid bin Mughirah tersinggung karena kan egonya tinggi ya. Pejabat dhuwur ini kok dianggap jaluk mangan yang Muhammad, jaluk mangan yang Abu Bakar. Jadi orang sudah mengatakan kepada orang-orang sudah beranggapan saya seperti itu. Iya, mereka sudah beranggapan kamu condong kepada Muhammad, kamu condong kepada Abu Bakar. Tidak boleh seperti itu. Harga diri saya jatuh, gitu ya. Muhammad dari Bani Hashim, dia masih muda, kok aku mau mengikuti Muhammad? Maka Abu Jahal mengatakan, kalau kamu ingin Bani Makhzum percaya bahwa kamu sangat benci dengan Muhammad, sekarang coba kamu katakan, umumkan kepada mereka, kamu sudah menemui, sudah mendengar ayat Al-Quran, bagaimana tanggapanmu tentang Al-Quran? Nah, dalam perbincangannya dengan Abu Jahal itu, sebenarnya Walid bin Mughirah itu bingung. Saya belum pernah mendengar ucapan seperti itu dari syair-syair macam manapun, bahkan dari syair jin pun itu tidak ada yang seperti itu. Itu bukan sebuah syair, itu bukan sebuah bukan buatannya manusia. Maka dikatakan di ayat 18, 19, 20 itu mikir fakar wa qaddar, fakufir. Berarti mikir rabot, kepandaiannya dipakai, tapi untuk apa? Untuk mencela Al-Quran. Maka dicela oleh Allah. Fakutila kaifa qaddar. Iya toh, dikai akal malah digo ngelek-ngelek Al-Quran, mikir bagaimana caranya, bagaimana agar orang-orang itu menganggap Al-Quran itu adalah sebuah hal yang bohong, adalah buatannya manusia. Tsumma qutila kaifa qaddar. Kemudian alangkah celakanya dia, bagaimana dia bisa menetapkan seperti itu. Pikir gitu ya. Dalam riwayatnya disebutkan sihir, bukan sihir. Kalau saya katakan sihir, orang enggak mungkin percaya. Mau dikatakan asatirul awali, dongeng-dongeng, iki ora dongeng gitu ya. Mau dikatakan orang gila, iki ora edan gitu ya. Bingung, pikir gitu ya. Maka dikatakan tsumma nadhar, kemudian dia berpikir, tsumma abasa wa abasa, kemudian dia abasa itu alisnya di jadi dia cemberut bermuka masam. Tapi kalau basar itu tingkatannya lebih. Kalau di dalam tafsir disebutkan abasa itu ini yang alisnya di, jadi kita mikir abot gitu ya. Tapi kalau basar itu rona wajahnya sudah berubah. Jadi tidak sekedar mikir tapi kita panas gitu ya, memerah atau bagaimana, yang menandakan dia sangat-sangat berpikir dengan keras gitu. Bagaimana saya mengembalikan martabat saya di kalangan Bani Makhzum, saya mengatakan tentang Al-Quran yang akan mereka percaya. Asatirul awalin, sihir itu tidak akan percaya gitu ya. Maka tsumma adbar was takbar, kemudian dia berpaling, artinya memutuskan bahwa dia itu tidak mau mengimani Al-Quran, tidak mau mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wastakbara, dan dia sombong. Artinya ya dia menolak kebenaran, dia menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya dia menemukan jawaban, faqala in hada illa syihrun yu'thar. Tidaklah apa yang dibawa oleh Muhammad ini kecuali sihir yang yu'thar. Yu'thar itu yang apa ya? Dipelajari, dinukil, tapi dari orang-orang yang terdahulu. Jadi bukan yang ditiru, dipelajari dari sesama atau semasa, itu tidak. Karena kalau sihir-sihir semasa, mesti penyihir-penyihir itu maksud kayak sihir orang mungkin. Saya mempelajari sihir, orang kayak beda di sini dengan yang dibawa oleh Rasulullah, dengan yang dibawa oleh Muhammad. Tapi Walid bin Mughirah itu mengatakan ini sihir zaman dia, ini sihir kuno, gitu ya. Loh kok beda kalau sihir beda, kelasnya kelas tinggi, maka nanti ya juga tidak sama dengan sihir-sihir yang kalian pelajari. Jadi sihir beda, sihir zaman kalau sekarang itu apa sih? Apa itu? Sing kira-kira wong itu ora iso menyangkal, bahasa Suryani. Wah, harus ngomong apa iki bahasa Suryani. Lah sing meh ngecek yo piye, kan yo karena sama-sama ada. Ini juga agak pintar dia,
Ini podo-podo rapetine kelarang wae, mung sihir jaman biyen. Tapi golek iki ngeceknya ya jaman biyen ya wis enek saiki gitu ya. Agar orang-orang mau percaya apa yang dikatakan oleh Walid bin Mughirah. Jadi nek sihir to mungkin mereka percaya. Tambahi sihir kuno, sihir yang dipelajari dari orang-orang zaman dulu yang sekarang sudah tidak ada. Jadi nek dicek dicari piye to ki gawene piye Muhammad kok iso tidak ada yang bisa gitu ya. Karena memang masanya sudah berbeda dan ditutup oleh Walid bin Mughirah in hada illa qaulul bashar, sama saja. Yo iki zaman biyen ngono tapi ya sama-sama buatannya manusia. Sehingga nanti orang-orang yang datang kepada Walid bin Mughirah kemudian menanyakan bagaimana pendapat tentang Muhammad, dijawab oleh Walid bin Mughirah illa sihru yu'ta in hada illa qaulul bashar. Sihir kuno iki. Oh sihir kuno to. Benten dari sana lho, beda. Tingkatannya lebih tinggi. Lu hebat Muhammad ya. Akhirnya kan yang penting kan orang tidak percaya bersihir itu kan sihir, akeh sihir macam-macam, sama-sama sihir yang mereka tidak akan percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sebagian kitab-kitab tafsir disebutkan kenapa Walid bin Mughirah dijuluki bahwa dia itu berpikir, menetapkan, berpikir, kemudian sampai bermuka masam, sampai mikir abot gitu ya. Karena dia termasuk orang yang pertama kali menjuluki Al-Quran itu dengan macam-macam. Dikatakan sihir, dikatakan apa? Cerita, dikatakan. Ya karena tadi, karena Walid bin Mughirah orang yang pandai di kalangan orang-orang Mekah. Jadi nek Walid bin Mughirah pun ngomong, nah liane bertemani nolak. Wis mesti diomongke Walid bin Mughirah bener ya, wong tua top gitu ya. Al-Wahid ya tadi disebut Al-Wahid kok liane ilmune beda, sugih ya beda, kedudukannya ya beda, sehingga apa yang dikatakan oleh Walid bin Mughirah itu akan diikuti terutama oleh orang-orang dari kalangan baninya, dari Bani Makhzum. Nah, bagi kita berpikir dan lain sebagainya, artinya kalau orang-orang berpikir negatif kepada Islam, berpikir negatif kepada syariat, berpikir negatif kepada Al-Quran, tidak untuk dipelajari, dicari hikmahnya, tapi malah dicari-cari kesalahan, dicari-cari minusnya, cari-cari bahwa Al-Quran itu kejam, dicari macam-macam. Yes, kritik dengan apa yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah. Sudah diberi pikiran oleh Allah, tidak untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran, malah digunakan untuk mengajak orang kepada kesesatan. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang kita dapatkan di malam hari ini, bahwa ini adalah sifat-sifat jelek yang ada pada diri Walid bin Mughirah atau orang-orang yang semisalnya, yang seharusnya kita sebagai seorang mukmin menjauhi sifat-sifat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi perlindungan kepada diri kita, kepada hati kita, supaya kita tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit-penyakit hati, kita diberi kesehatan, kita diberi kemudahan, kita diberi keistiqomahan, sehingga nanti kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Cukup yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Biasanya pun langsung tutup dengan pun 5 menit. Aku melihat astagfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah atas penyampaian yang kepada kita. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela dan semakin semangat dalam